Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dari bab 2, kemampuan dan keterbatasan diri. Bagian D, mengembangkan diri dengan bekerja sama. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru sekalian mampu menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam melakukan bekerja sama. Yang kedua, anak-anak ibu guru sekalian mampu menyampaikan alasan perlunya kerjasama dalam kehidupan bersama. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh cinta dan kasih, kami bersyukur kepadamu atas cinta dan kasih-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami supaya kami dapat belajar dengan baik, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi supaya kami dapat belajar dengan penuh semangat. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kamu pernah tidak mendengarkan peribahasa kuno yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Nah, apa yang menjadi arti dari peribahasa tersebut? Nah, peribahasa tersebut mengandung pengertian bahwa apabila suatu pekerjaan yang berat, bila dikerjakan bersama-sama, maka akan menjadi ringan. Nah, di negara Indonesia, negara kita, ada budaya asli warisan nenek moyang kita yang terkenal dengan nama gotong royong. Nah, manfaat kerjasama hanya membuat suatu pekerjaan menjadi ringan, tetapi dapat sekaligus ikut memperkembangkan seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, inovatif, serta berjiwa solider dengan sesamanya. Nah, biasanya di dalam suatu masyarakat, seseorang yang tidak mau bekerja sama dengan orang lain, apalagi dalam suatu tim kerja bersama, maka dia tidak akan mendapat tempat dalam komunitasnya, sehingga dia menjadi orang asing yang terasingkan di dalam pergaulan tersebut. Nah, anak-anak, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, mengapa dikatakan manusia sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Manusia membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu, seorang anak manusia tidak bisa hidup sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, tanpa petani, seorang nelayan tidak bisa memperoleh beras, jagung, dan lain sebagainya hasil dari pertanian. Nah, demikian juga sebaliknya
dengan nelayan. Tanpa petani, dia tidak dapat memperoleh ikan, garam, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua-keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk membangun hidup yang lebih sehat dan lebih kuat. Nah, kerjasama di antara kita merupakan sebuah keharusan di dalam hidup kita. Karena setiap kita memiliki keunikan termasuk dalam hal pekerjaan. Nah, selain petani dan nelayan, masih ada profesi lain yang sangat berpengaruh juga dan sangat penting memenuhi kebutuhan kita, seperti tukang membangun rumah, sopir untuk mengantar kita ke tempat kita ke sekolah ataupun berpergian, seorang guru untuk mengajar dan mendidik kita supaya menjadi pandai. Nah, oleh sebab itu, setiap manusia saling membutuhkan, tidak dapat hidup sendiri. Nah, anak-anak, sekarang mari kita melihat dalam kitab suci kita 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Mari kita membaca bersama-sama. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, anak-anak, kita baru saja membaca teks kitab suci, yaitu 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 26. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang yaitu yang pertama, apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut? Ayo anak-anak ibu guru, apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut? Nah, yang dikisahkan dalam cerita tersebut yaitu kisah tentang satu tubuh dan banyak anggota. Nah, yang menjadi pertanyaan yang kedua yaitu, apakah
anggota tubuh kita itu dapat berdiri sendiri? Nah, apakah anggota tubuh kita itu dapat berdiri sendiri? Nah, yang menjadi jawabannya adalah setiap anggota tubuh adalah satu kesatuan. Tidak bisa lepas dari yang lain. Jadi, setiap anggota tubuh tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, bagaimana cara kita memperlakukan setiap anggota tubuh yang dianggap kurang elok? Nah, bagaimana cara kita? Cara kita memperlakukan setiap anggota tubuh yang dianggap kurang elok yaitu dengan cara saling menghormati, saling menghargai, bahkan harus saling memuliakan. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana sikap kita untuk mencegah suatu perpecahan. Nah, bagaimana cara kita supaya tidak terjadi perpecahan antara anggota? Maka setiap anggota harus saling memperhatikan. Nah, apabila semua anggota harmonis, bersatu penuh persaudaraan, maka apabila ada satu yang sakit, maka yang lain akan ikut merasakannya. Karena itulah perlu kerjasama yang baik antar semua anggota untuk membangun hidup yang lebih baik. Dan di dalam bekerja sama itu, setiap pribadi akan semakin berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tubuh adalah suatu contoh bagaimana jemaat ataupun gereja yang harus berfungsi ada di dalam Alkitab. Karena tubuh kita mempunyai banyak anggota. Setiap anggota memiliki tugasnya sendiri. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh. Karena kita bersatu pada Kristus. Dan kita masing-masing berhubungan dengan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Nah, anak-anak, dalam 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26, Paulus menggambarkan umat Allah ataupun gereja sebagai satu tubuh yang banyak anggotanya. Nah, setiap anggota hendaknya saling menolong satu terhadap yang lain atas dasar kasih persaudaraan. Nah, setiap orang tidak boleh merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, tetapi hendaknya sadar bahwa setiap anggota harus saling melengkapi karena merupakan suatu keharusan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita harus menyadari bahwa pentingnya menerima orang lain di dalam kehidupan kita sendiri sebagai saudara. Kita harus memupuk sikap kerjasama demi kebaikan bersama. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sekalian dapat memahami dan mengerti.
Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini, karena Engkau masih menyertai kami sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan kami mampu bekerja sama dengan orang yang di sekitar kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.